Jadi sebelum saya membuat konten ini kawan ya, saya itu sudah melihat unggahan teman-teman mekanik yang lain ini, mekanik A, B, C di YouTube ini saya sudah melihatnya. Karena banyak merek mesin. Kalau itu semua teman-teman hafalkan, ini memori ini bisa penuh. Padahal itu hal yang sepele saja, tidak perlu kita simpan di memori. Semisal ya, saya pernah mengalami mesin itu saya bongkar ya. Saya itu tidak tahu ini putar kanan atau putar kiri. Lama-lama itu bisa patah. Karena apa? Sifat besi itu kalau kena dingin dia menyusut, kalau kena panas dia memuai. Teman-teman tahu temperatur turbo itu yang penting pertama-tama kita buka dulu murnya. Ini dia basah oli. Jadi ringnya pada bagian dalam sini itu ada kebocoran ya kawan. Keluarnya nih, ini udah waktunya ganti nih. Nah pada bagian ini adalah truss ya, truss bearing. Jadi ini kalau udah aus ya, pada bagian ini adalah bushing kawan. Ini juga berperan penting, makanya teman-teman itu jangan sampai sering telat ganti oli. Saya ini hanya sebatas SMA kawannya. Jadi teman-teman itu jangan mau kalah dengan saya. Saya berusaha memberi motivasi kepada Anda. Oke, untuk bagian ini Jackson pump ini mendorong gas. Nah di situ yang terjadi di ruang bakar akan ada penambahan jumlah cc yang masuk ke dalam silinder. Maka di situ terjadi jumlah pembakaran yang cukup besar. Akhirnya gas buangnya juga akan semakin besar. Maka putaran turbo ini akan naik lagi ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam cari teknik. Ketemu lagi dengan channel saya Engine Genset 86. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih banyak atas waktunya buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya, yang sudah like dan subscribe ke channel saya Engine Genset 86. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video saya, yang sudah menonton konten-konten saya, jangan lupa untuk dukungannya, cukup like saja ya, nggak perlu subscribe ke channel saya. Jika mungkin diantara teman-teman ada yang mau subscribe ke channel saya ucapkan terima kasih banyak. Buat teman-teman ya yang mungkin sedang merayakan hari raya Idul Fitri, sebelumnya saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semua orang itu mungkin ada salah kawan ya, mungkin saya sendiri juga ada salah, mungkin dalam hal penyampaian, saya mohon maaf. Nah untuk video saya kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tips dan sedikit memberi pesan kepada Anda ya. Untuk video ini saya tujukan buat teman-teman pemula ya. Teman-teman pemula, ada satu hal yang saya sayangkan untuk tutorial cara bongkar turbocharger. Jika Anda hendak melakukan proses bongkar turbo hanya bermodalkan tutorial saja, itu satu hal yang saya sayangkan. Jadi sebelum saya membuat konten ini kawan ya, saya itu sudah melihat unggahan teman-teman mekanik yang lain ini, mekanik A, B, C di YouTube ini saya sudah melihatnya. Jadi sangat saya sayangkan jika Anda seorang pemula membongkar sebuah turbo hanya bermodalkan tutorial saja. Seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, sebuah tutorial di YouTube itu hanya sebuah gambaran. Untuk realnya
Untuk tutorial cara bongkar dan cara pasangnya itu tergantung Anda sendiri. Jadi Anda itu cukup modal ini ya, info aja, tanya yang lebih berpengalaman tentang cara bongkar. Jadi tutorial itu enggak dijelaskan secara real, detailnya seperti apa itu kebanyakan enggak dijelaskan. Jadi Anda itu hanya ini aja ya, kalau bisa cari info. Nah, satu hal itu yang saya sayangkan ya, jika Anda seorang pemula, tujuannya itu hanya untuk mencari uang tambahan ya. Semisal ya, Anda bongkar turbo, begitu Anda buka turbin ya, murnya ini, terus itu langsung patah. Bukan uang yang Anda dapat, melainkan Anda itu harus mengeluarkan uang karena harus mengganti as turbo yang patah. Jadi yang perlu Anda perhatikan itu hanya satu kawan ya. Jadi teman-teman itu tidak perlu mengingat, tidak semua turbo itu putarannya jika dilepas itu harus ke kanan, ada juga yang ke kiri. Jadi teman-teman itu tidak perlu mengingat, oh mesin ini ya, ini putarannya harus ke kanan, oh mesin ini harus mutarnya bukannya ke kiri. Itu enggak, karena banyak merek mesin. Kalau itu semua teman-teman hafalkan, ini memori ini bisa penuh, padahal itu hal yang sepele saja, tidak perlu kita simpan di memori. Jadi teman-teman itu cukup bermodalkan perhatikan satu hal ya, waktu buka turbin itu yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah as turbo, mesin merek apa aja, tipe apa aja, perhatikan ujung ulir. Biasa di mur sini ini ada sisa ulir, ini perhatikan ulirnya kanan atau kiri. Kalau ulir kiri putar kiri, ulir kanan putar kanan. Jadi tidak perlu dihafalkan, nanti memori itu cepat penuh. Jadi hal-hal yang sepele seperti itu seperti ini ya, tidak perlu kita hafalkan, cukup kita perhatikan ulir. Semisal ya, saya pernah mengalami mesin itu saya bongkar ya, saya itu tidak tahu ini putar kanan atau putar kiri. Jadi begitu saya mau bongkar, ini ulirnya nggak kelihatan kawan ya, jadi tertutup sama mur. Nah, saya akan berbagi tips sedikit ya kepada teman-teman semua. Jadi terserah teman-teman ya, kalau menemukan hal seperti ini, itu diputar kanan atau kiri itu terserah, tapi menggunakan pertimbangan. Jadi kita ke bawah sedikit, ke atas sedikit, itu yang lebih ringan yang mana? Kalau yang lebih ringan semisal ke bawah ya kita ke bawah. Nah, itu pengalaman yang pernah saya alami, ulirnya tidak terlihat. Karena seperti yang pernah saya bilang ya, bukan satu merek mesin saja yang biasa saya kerjakan, banyak merek. Jadi tidak perlu kita menghafalkan mesin ini harus putar kanan, mesin ini harus putar kiri, enggak. Jadi kita cukup perhatikan ulirnya saja pada saat kita mau melepas mur ya, mur pada turbin. Karena kalau kita salah putar ya, harusnya putar kiri, kita putar kanan, maka di sini akan patah. Ini hanya proses lepas kawan ya. Jadi buat teman-teman yang pemula, untuk proses pasang juga begitu. Untuk proses kekerasan itu perlu Anda perhatikan ya. Kekerasan itu jangan sampai Anda menggunakan powerful, tenaga penuh ya, karena ini sangat mudah patah pada bagian ulir. Walaupun tidak patah, kalau Anda menggunakan powerful, as ini begitu mesin hidup ya, kalau udah beban tinggi, lama-lama itu bisa patah. Karena apa? Sifat besi itu kalau kena dingin dia menyusut, kalau kena panas dia memuai. Teman-teman tahu temperatur turbo itu 450 derajat sampai 500 derajat ke atas. Begitu mesin as ini sudah panas, maka yang terjadi, nah di sini karena sifatnya besi kena panas dia memuai, begitu kena temperatur turbo yang tinggi dia akan ulirnya ini yang memuai, patah. Jadi yang saya tahu ya, gunakan kekerasan secukupnya. Kalau bengkel turbo ya biasanya itu dia proses kekerasan itu ada alatnya sendiri kawan ya.
namanya kunci momen atau kunci torsi, tapi ukurannya yang mini, yang kecil, segini panjangnya. Dia itu kapasitasnya itu setengah kilo sampai 5 kilo, jadi cukup sampai bunyi umpama diameter sekian, as diameter sekian, kekerasannya umpama 2 kilo ya, dia cukup tek gini, kalau sudah bunyi ya sudah, nggak perlu sampai ditambah lagi. Nah kalau teman-teman menggunakan powerful, begitu kena beban tinggi ya, kalau as ini udah panas maka dia akan memuai, terus di sini patah. Nah untuk video saya kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tips kepada teman-teman semua tentang tutorial cara membongkar ya turbocharger. Nah kebetulan ini saya lagi ada pekerjaan untuk penggantian repar kit. Ini repar kit turbo, karena turbo ini ya kondisinya itu bocor, jadi mesin itu berasap kawan ya. Nah untuk pada bagian turbin intake ini, inletnya ini kalau bocor, mesin juga bisa berasap. Jadi umpama pada bagian sini ya, turbin sini itu yang bocor, maka olinya akan masuk ke dalam intercooler. Sesudah masuk dalam intercooler, dia akan masuk ke dalam ruang bakar. Nah kalau pada bagian ini turbin exhaust, kalau ringnya yang udah bocor, maka mesin juga akan bisa berasap karena olinya langsung terbakar. Oke kawan, coba saya bongkar dulu ya untuk turbochargernya. Untuk proses lepas itu sebenarnya yang susah itu pada bagian ini kawan ya, melepas antara keong ini sama intake ini yang susah. Jadi kita perlu itu untuk disemprot di sini, karena ini kan panas, karakternya kan selalu panas. Jadi pada bagian ini biasa itu susah sekali untuk dilepas. Nah tips dari saya, kalau bisa teman-teman itu nanti kalau sudah dilepas ya, kalau mau pukul usahakan pada bagian baut, jangan rumahnya sini ya, jangan keongnya ini, pada bagian bautnya. Kalau seumpama bautnya yang rusak kan bisa kita ganti, yang penting rumahnya ini jangan sampai rusak. Oke, teman-teman langsung aja ya, lihat ya tips dari saya cara membongkar turbocharger. Yang penting pertama-tama kita buka dulu murnya. Ini kita buka terlebih dahulu murnya. Sebelumnya tadi sudah saya kasih WD kawan ya, supaya untuk mempermudah proses lepasnya. Ini baut ini yang kita pukul. Ini yang susah kawan.
kita udah buka semua. Selanjutnya kita buka. Ini dia basah oli. Jadi ringnya pada bagian dalam sini itu ada kebocoran ya kawan. Ini bocor. Ini ring ini kalau bocor udah waktunya ganti ya. Nanti oli itu akan keluar ke sini, dia akan terbakar di sini. Pada bagian sini dia akan terbakar. Ini yang biasa rusak. Dia seperti ring piston bentuknya. Ini ada kerenggangan pada bagian sini. Oke, kita lanjut ke proses lepas busingnya. Nanti kita akan lepas untuk busingnya. Yang penting itu kita perbaiki turbo, itu yang penting kita teliti saja untuk troubleshooting turbo ya. Oke, kita pukul ke bawah. Nah, pada bagian ini yang bocor. Ini saya lepas. Nah, ini dia menggunakan 2 ring. Ini yang sering bocor pada bagian ini. Di sini juga terdapat ini kawan, apa? O-ring. Tapi kalau ini yang rusak, dia akan bocornya ini lewat sini keluarnya. Nih, ini udah waktunya ganti nih. Bentar kawan, saya ambil kuncinya, lupa ini. Untuk baut L ini gampang-gampang susah kawan ya.
bongkarnya ini gampang-gampang susah karena dia ini setiap harinya itu kena panas ya. Ini hati-hati longgar nanti kalau kita buka. Ini kuncinya kecil, ini rawan dol ya. Jadi tips dari saya untuk supaya tidak gampang longgar, ini kunci L. Kita pukul sedikit saja. Nih kecil banget. Nah, pada bagian ini adalah truss ya, truss bearing. Jadi ini kalau udah aus ya, nanti ininya turbonya kocak ya, bisa maju mundur. Ini truss bearing ini. Ini fungsi dari truss bearing ya, ini udah mulai kocak loh. Jadi turbo itu bisa maju mundur. Nah, kalau turbo itu maju mundur kanan kiri, turbin ini rawan hantam bodi seperti ini. Ini kan kocak maju mundur gini, begitu berputar dia kocak. Ini dia menghantam bodi ya. Pada bagian ini adalah bushing kawan. Ini juga berperan penting. Ini bushing as turbin ya. Masih ada satu lagi, ini yang agak susah. Oke, kasih kawan. Ada snap ringnya, nih bushingnya. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang ini kawan ya, fungsi dari bushing ya. Yang penting itu teman-teman itu jangan sampai ya sering telat ganti oli. Itu di engine itu jangan sampai sering telat ganti oli. Nanti oli hasilnya seperti ini kawan. Dia akan apa ya, seperti stempet ini. Jadi ini mesin ini sering telat ganti oli. Oli itu penting kalau di engine ya, karena setiap hari engine tersebut itu berputar kawan. Nah, seperti ini. Ini semakin kecil batang ya, semakin kecil batang, maka putaran turbo ini, turbin ini semakin tinggi. Semakin besar batang, putarannya semakin lambat. Semakin besar daun ya, ini semisal ini batangnya, asnya ini besarnya segini, umpama daunnya lebih lebar lagi, ini putarannya lebih tinggi lagi. Nggak tahu 100.000 berapa RPM nya. Karena ini yang niup ini istilahnya engine 612 ya,
sebelah sini 6 silinder, yang sebelah sini 6 silinder. Jadi mesin ini menggunakan 2 turbo kanan kiri. Makanya teman-teman itu jangan sampai sering telat ganti oli, karena kalau sering telat ganti oli ini imbasnya itu di busing, basing. Kalau pelumasannya kurang bagus ya, maka basing ini dia akan terputar kawan, karena putaran RPM as ini tinggi. Jadi kalau sampai ini dia terputar ya, maka rumahnya ini akan rusak, jadi longgar, kocak ya. Makanya untuk di engine itu penggantian oli itu penting, jangan sampai sering telat, karena kalau sampai sering telat ini basing ini bisa terputar kawan ya, karena RPM ini RPM tinggi, jadi pelumasannya itu harus bagus ya, harus sempurna. Kalau sampai terputar berarti rumahnya ini yang rusak sama ini. Ini keraknya, kerak oli. Ini nanti bisa dilepas kawan. Di sini banyak terdapat kerak, tetapi untuk proses lepas ini agak susah. Ini harus direndam dulu. Di sini banyak kerak. Oke kawan, supaya tidak salah paham ya, setiap turbo itu karakternya itu untuk cara bongkarnya berbeda-beda ya. Jadi teman-teman itu tidak bisa samakan antara turbo charger yang saya bongkar ini dengan turbo charger yang lain. Tetapi untuk fungsi dari turbo charger itu semua sama fungsinya. Gas buang, dia meniup turbin bagian exhaust ini untuk berputar. Akhirnya turbin bagian inlet ini akan menghisap udara ya kawan ya, dia akan menghisap udara. Turbin bagian ini tugasnya menghisap, ini yang memutar. Jadi untuk putarannya ini untuk RPM nya ini bisa dibilang RPM tinggi, bisa jadi 100.000 lebih. Jadi buat teman-teman jangan samakan ya tutorial dari saya ini, karena setiap turbo itu berbeda-beda, untuk cara bongkarnya itu berbeda-beda, tapi prinsip dan cara kerjanya sama. Ini ditiup, dia ditiup gas buang, dia berputar, maka putarannya ini juga akan ikut berputar. Nah, tugas dari turbin bagian in ini dia menghisap udara dari luar. Oke kawan, untuk proses lepas mur ya, mur turbo ini tidak semua mur itu dibuka ke kanan ya, ada juga yang ke kiri. Teman-teman itu cukup perhatikan ulirnya saja, ini ulir kanan atau ulir kiri. Nah, untuk proses kekerasan teman-teman itu cukup menggunakan tenaga secukupnya saja, jangan terlalu keras, jangan terlalu longgar. Kalau teman-teman punya Loctite, kasih saja sedikit ya. Barangkali teman-teman takut murnya ini lepas, kasih aja Loctite sedikit, jangan terlalu banyak. Karena biasa kalau di bengkel turbo itu ada alatnya namanya kunci momen ya, kunci torsi. Dia itu ukurannya yang mini, yang kecil, setengah kilo sampai 5 kilo. Jadi setiap diameter ini berbeda-beda kekerasannya. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo. Jadi kalau di bengkel turbo cuma tek gini aja, jadi enggak perlu pakai tenaga. Oke kawan, kita lanjut ke prinsip dan cara kerja putaran turbo. Oke, saya akan sedikit memberi gambaran kepada Anda tentang putaran turbo. Saya tidak ada bahan untuk materinya kawan ya, as turbonya bekas saya tidak ada, jadi saya mencoba untuk membuatnya sendiri, as turbo dan turbin. Kalau dilihat jelek kawannya, tetapi yang penting itu cara penyampaian saya itu Anda bisa terima, maka bahan untuk materi ini akan terlihat bagus. Oke, langsung saja. Saya ini hanya sebatas SMA kawannya,
Jadi teman-teman itu jangan mau kalah dengan saya. Saya berusaha memberi motivasi kepada Anda. Oke, untuk bagian ini saya beri garis kuning ya. Ini as turbo, ini turbin. Kalau ini saya putar, di sini 1 kali putaran, di sini juga 1 kali putaran. Ini kalau kita lihat secara kasat mata ya. Sekali lagi. Sini 1 kali putaran, sini juga 1 kali putaran. Ini kalau secara kasat mata kawan ya. Tetapi kalau secara teori, di sini ini terdapat perbandingan putaran kawan. Karena diameternya ini berbeda. Diameter turbin ini lebih besar, diameter as ini lebih kecil. Ini as kecil ya, pada garis merah nomor 2 ini asnya lebih besar lagi. Pada garis merah nomor 3 ini asnya lebih besar lagi. Nah, kalau kita tarik garis sudut derajat ya, di sini terdapat jarak yang berbeda antara as nomor 1, 2, dan 3. Ini jaraknya lebih lebar ya, sudutnya ini lebih lebar. Jadi di sini itu terdapat perbandingan putaran. Oke, saya akan menjelaskan. Semisal ya, diameter ini, as ini diameternya sama dengan turbin, besarnya itu sama asnya ya. Jadi di sini turbinnya 1 kali putaran, maka asnya juga 1 kali putaran. Nah, semisal 1 silinder ini ya meniup turbin ini, dia menghasilkan semisal 1 kali putaran ya. Berhubung di sini terdapat perbandingan ya, jadi putarannya itu lebih cepat. Ini belum sempat berhenti, maka dia akan ditiup silinder yang lain, maka akan berputar terus silinder yang lain terus. Nah, untuk pada saat genset memikul beban, otomatis kan injection pump ini mendorong gas. Nah, di situ yang terjadi di ruang bakar akan ada penambahan jumlah cc yang masuk ke dalam silinder. Maka di situ terjadi jumlah pembakaran yang cukup besar. Akhirnya gas buangnya juga akan semakin besar. Maka putaran turbo ini akan naik lagi ya. Jadi pada saat engine run itu tadi, semisal putarannya 90 sampai 100.000 ya, itu nanti kalau genset sudah memikul beban, dia akan naik lagi. Nah, mungkin untuk secara teori putaran turbo itu 100.000 lebih itu maksimalnya ya. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, bisa lihat video yang ini ya. Ini video ini bisa menghasilkan berapa kali putaran pada saat starting awal. Oke kawan, saya akan sedikit memberi gambaran kepada Anda. Mungkin diantara teman-teman itu ada yang belum paham ya tentang putaran turbo. Saya akan sedikit memberi gambaran. Ini saya menggunakan media kaleng ya. Ini saya anggap turbin exhaust dan ini asnya. Nah, pada bagian ini saya beri tanda kuning, warna kuning. Oke, saya putar turbin ini 1 kali putaran. Satu. Oke, kita coba as ini dia berputar berapa kali. Lagi. Di sini 1 kali, di sini udah berkali-kali berputar kawannya. Maka di sini terjadi perbandingan putaran antara turbin dengan as. Karena yang duduk di basing
basingnya kan ada dua, karena yang duduk di basing itu adalah as, bukan turbin ya, bukan turbin yang duduk di basing. Jadi yang duduk adalah as, maka as ini yang berputar. Turbinnya hanya media putar. Yang bergerak ini adalah as yang berputar. Coba sekali lagi ya. Oke kawan, sekian dulu ya dari saya. Semoga bermanfaat tentang tutorial cara bongkar turbocharger ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Salam mekanik, salam Jari Teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.